nonton video ini pagi, selamat siang buat kalian yang nonton siang, selamat sore buat yang nonton sore, dan selamat malam buat yang nonton malam. Jadi, hari ini aku akan membahas tentang apa itu hak paten, apa itu hak cipta, apa itu hak monopoli, dan apa itu merek dagang. Selain itu, aku juga akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan hak-hak tersebut. So, jangan skip video ini. Sebelum aku lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama aku Jenny Erisantia dari Prodi S1 Akuntansi. Apa sih hak paten itu? Jadi, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para penemu atas hasil karya atau temuannya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu. Hak ini diberikan kepada satu orang ataupun beberapa orang untuk dapat menjalankan temuannya secara mandiri ataupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk dapat menjalankannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Setelah masa berlaku itu habis, hasil karyanya akan menjadi milik umum dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Keberadaan hak paten ini memiliki beberapa fungsi, khususnya di lini bisnis. Contohnya, menambah kepercayaan konsumen sebagai jaminan hukum dan mengurangi plagiarisme serta dapat menghindari eksploitasi karya. Lalu, apa saja contoh dari hak paten itu? Kita dapat melihat dari kasus B.J. Habibie. Salah satunya teorinya yang bernama teori keretakan atau crack theory, di mana teori ini mampu memprediksi adanya keretakan pada pesawat terbang, sehingga teori ini mampu untuk meminimalisir kecelakaan pada armada pesawat. B.J. Habibie sendiri sebagai penemu teori ini telah mematenkan teorinya agar tidak digunakan secara sembarangan. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan hak paten tersebut? Ada beberapa alur yang harus dilalui untuk mendapatkan hak paten. Yang pertama, mendaftarkan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi paten yang meliputi judul invensi, latar belakang invensi, uraian invensi, gambar dan uraiannya, serta penjelasan tentang batasan fitur-fitur apa saja yang dinyatakan baru dan inventif oleh inventor sehingga layak mendapatkan hak paten. Yang kedua, formulir permohonan rangkap 4, dan yang ketiga, biaya permohonan paten sebesar Rp750.000. Apabila ketiga persyaratan minimum telah dipenuhi, maka pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan. Kemudian pemohon akan kembali melengkapi persyaratan formil dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal penerimaan, yang meliputi 1. Surat pernyataan hak atau surat pengalihan hak. Yang kedua, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, fotokopi KTP ataupun identitas pemohon jika pemohon perorangan. Dan yang keempat, fotokopi akta pendirian badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Dan yang kelima, fotokopi NPWP. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian, setelah persyaratan-persyaratan itu dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman di Berita Resmi Paten. Dalam masa pengumuman, selama 6 bulan tersebut, masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dipatenkan. Setelah masa pengumuman berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya sebesar Rp2 juta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substansi diajukan, pemeriksa paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten. Dan kepada pihak yang dipatenkan akan diberikan sertifikat hak paten. Apa itu hak cipta?
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja contoh dari hak cipta? Hak cipta bisa berupa buku, pamflet, karya tulis, ceramah, alat peraga, musik, lagu, film, ataupun videografi. Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar dapat memperoleh hak cipta tersebut? Yang terutama tentunya kita harus memiliki karya. Kemudian, kita harus masuk ke dalam sebuah sistem yang berbasis web yang dikelola dan dibangun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kemudian melakukan registrasi, lalu mengunggah dokumen-dokumen persyaratan, kemudian melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai dilakukan, baru akan dilakukan proses pengecekan. Setelah proses pengecekan selesai dilakukan, maka pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Setelah disetujui, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Sekarang kita berlanjut ke hak monopoli. Apa itu sebenarnya hak monopoli? Hak monopoli merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak di sektor-sektor produksi vital. Barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor yang penting bagi negara sehingga diperlukan intervensi oleh negara. Memang benar adanya di Indonesia praktek monopoli dilarang karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Pasar menjadi tidak seimbang, pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar. Namun mengapa negara memberikan hak monopoli kepada BUMN? Pemberian hak monopoli kepada BUMN merupakan suatu perwujudan peranan negara sebagai welfare state guna mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Di Indonesia, beberapa contoh perusahaan monopoli antara lain PLN, Pertamina, PDAM, yang mana ketiga perusahaan ini dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke apa itu merek dagang. Kalian udah pada tahu apa itu merek dagang? Ya, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang jenis lainnya. Contoh merek dagang diantaranya adalah Apple, Samsung, Sony, Nokia, LG, Sosro, dan sebagainya. Ternyata merek dagang juga memiliki dasar hukum loh. Dasar hukum merek dagang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan Peraturan Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek. Kemudian Permen Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2006 tentang pendaftaran merek. Lalu bagaimana caranya untuk mendaftarkan merek dagang? Pemohon harus menyiapkan berkas-berkas persyaratan untuk mendaftarkan merek dagang. Setelah persyaratan terpenuhi, maka akan dilakukan pemeriksaan secara formalitas. Setelah pemeriksaan formalitas selesai dilakukan, maka akan dilakukan lagi pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif berlangsung selama 30 hari. Jika dalam pemeriksaan substantif diputuskan bahwa permohonan dapat didaftar, maka sertifikat merek akan dikeluarkan dan diserahkan kepada pemohon atau kuasanya setelah didaftarkan. Dan terakhir, juga akan diumumkan pendaftaran merek dalam berita resmi merek. Nah, gimana? Teman-teman udah ngerti belum apa itu hak cipta, hak paten, hak monopoli, dan merek dagang? Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami hal-hal seperti itu ya. Demikian video aku hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.